Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang transportasi dalam riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Eka Putra SEMM. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Imel Seroja, NPM 0211200435 dan 5 rekan saya yaitu Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ade Priyatna dengan NPM 02119424. Halo, perkenalkan, nama saya Diana Salsabila dengan NPM 0211200442. Halo, perkenalkan, nama saya Helmi Fahri Muzaki, NPM 0211200459. Perkenalkan, nama saya Rizka Wirdatul Laila dengan NPM 0211212701. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akasa dengan NPM 021120453. Nah, karena kami berenam sudah memperkenalkan diri, yuk langsung simak aja videonya. Baiklah, langsung saja kepada Kak Hilmi untuk menjelaskan materi transportasi. Kepadanya dipersilahkan. Model transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk juga harus diatur sedemikian rupa, karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Di samping itu juga, metode transportasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dalam dunia usaha bisnis lainnya, seperti periklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan, serta reschedule produksi. Asumsi dasar model transportasi. Biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang akan dikirim. Definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang akan diangkut. Yang terpenting, suatu penawaran dan permintaan akan barang yang harus diangkut itu konsisten. Dalam model transportasi ada 3 metode penyelesaian masalah. Yang pertama, ada metode sudut barat, yang kedua ada metode biaya terendah, dan ketiga ada metode aproksimasi. Sekian. Terima kasih kepada Kak Hilmi yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan yang akan dijelaskan oleh Kak Akasa. Kepadanya dipersilakan. Saya akan membahas mengenai metode sudut barat. Metode sudut barat merupakan metode menyusun tabel awal dengan cara mengalokasi distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Cara pengerjaan metode sudut barat: yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Kedua, alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus sehingga suplai habis dan demand terpenuhi. Contoh soal: sebuah perusahaan mempunyai 3 pabrik yang lokasinya berbeda-beda, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, dengan kapasitas masing-masing. Pabrik A 80, pabrik B 60, pabrik C 40. Total dari ketiga pabrik tersebut ada 180. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke tiga toko penjualan, yaitu dikirim ke 4 toko penjualan, yaitu Toko Terang, Toko Maju, Toko Nirwana, dan Toko Putra, dengan permintaan masing-masing. Toko Terang 50, Toko Maju 70, Toko Nirwana 30, Toko Putra 30.
Biaya pengiriman dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan sebagai berikut. Pabrik A ke toko terang 10.000, pabrik A ke toko maju 5.000, pabrik A ke toko Nirwana 8.000, pabrik A ke toko Putra 10.000, pabrik B ke toko terang 20.000, pabrik B ke toko maju 15.000, pabrik B ke toko Nirwana 10.000, pabrik B ke toko Putra 5.000, pabrik C ke toko terang 5.000, pabrik C ke toko maju 10.000, pabrik C ke toko Nirwana 20.000, pabrik C ke toko Putra 10.000. Yang ditanyakan, tentukan biaya minimum dalam kontribusi barang yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut ke daerah tujuan menggunakan metode Net Worth Corner. Terima kasih kepada Kak Akasa yang telah menyampaikan contoh perhitungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Diana. Kepadanya dipersilahkan. Langsung saja ke penyelesaian. Langkah pertama untuk mencari solusi awal dari metode sudut barat ini adalah dengan cara membuat tabel yang di dalamnya terdiri dari unsur permintaan, penawaran, serta harga untuk masing-masing biaya pengiriman dari sumber ke lokasi tujuan. Sedangkan simbol baru yang dikenalkan dengan huruf XIJ digunakan untuk jumlah aliran barang yang dikirim dari sumber menuju lokasi tujuan. Cara membacanya yaitu XIJ dikatakan sebagai besarnya pengiriman dari sumber yang kita sebut I ke lokasi tujuan yang kita sebut J, di mana I mewakili baris yaitu sumber ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya, sedangkan J mewakili kolom yaitu lokasi tujuan ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Untuk memecahkan masalah transportasi dengan metode sudut barat ini, yaitu dengan sudut barat dan mengalokasikan sejumlah barang yang sesuai. Dalam kasus ini, dimulai dengan mengirimkan seluruh barang ke lokasi toko terang atau kita sebut X11 sebanyak 50 ton, sehingga permintaan toko terang sebanyak 50 ton sudah terpenuhi dari pabrik A. Penawaran dari pabrik A masih tersisa dan dialokasikan ke lokasi toko maju atau kita sebut X12 sebanyak 30 ton, sehingga penawaran dari pabrik A sudah teralokasikan semua. Terima kasih kepada Kak Deane yang sudah menjelaskan tentang contoh perhitungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rizka. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan. Seperti yang tertera pada tabel, sudah diketahui bahwa penawaran dari pabrik A sebanyak 80 ton sudah dialokasikan sebanyak 50 ton kepada toko terang dan 30 ton kepada toko maju. Toko maju memiliki permintaan sebanyak 70 ton semen dan baru dialokasikan sebanyak 30 ton semen dari pabrik A, sehingga sisanya sebanyak 40 ton ini didapatkan dari pabrik B. Penawaran pabrik B sebanyak 60 ton sudah dialokasikan kepada toko maju sebanyak 40 ton, sehingga sisanya sebanyak 20 ton kita alokasikan kepada toko Nirwana. Selanjutnya, dapat dilihat pada tabel berikut. Penawaran pabrik B sebanyak 60 ton semen sudah dialokasikan 40 ton kepada toko maju dan 20 ton kepada toko Nirwana. Permintaan pada toko Nirwana sebanyak 30 ton sudah dipenuhi dari pabrik B sebanyak 20 ton, sehingga ada sisanya yaitu 10 ton didapatkan dari pabrik C. Permintaan toko Nirwana sebanyak 30 ton sudah terpenuhi yaitu 20 ton dari pabrik B dan 10 ton dari pabrik C. Penawaran pabrik C sebanyak 40 ton sudah teralokasikan sebanyak 10 ton kepada toko Nirwana, sehingga sisanya sebanyak 30 ton dialokasikan kepada toko Putra, dan permintaan toko Putra sebanyak 30 ton sudah terpenuhi. Dapat dilihat pada tabel, jumlah permintaan pada toko terang, toko maju, toko Nirwana, dan toko Putra sudah semuanya terpenuhi. Juga penawaran pada pabrik A, pabrik B, dan pabrik C sudah dialokasikan sepenuhnya.
terima kasih kepada Kak Rizka yang telah menjelaskan contoh perhitungan. Selanjutnya kesimpulan dari contoh perhitungan akan dijelaskan oleh Kak Reza. Kepadanya dipersilahkan. Berikut kesimpulan dari aliran barang, harga, dan biaya yang dirangkum pada tabel yang tertera. Maka penjelasannya adalah aliran pabrik A ke toko terang dengan simbol X11 dengan jumlah barang yang akan dikirim sebanyak 50 ton dengan harga per tonnya adalah 10.000. Maka biaya yang dibutuhkan adalah 500.000. Lalu ada aliran dari pabrik A ke toko maju dengan simbol X21. Jumlah barang yang akan dikirim sebanyak 30 ton. Dengan harga per tonnya adalah 5.000. Maka biaya yang dibutuhkan adalah 150.000. Lalu aliran pabrik B ke toko maju dengan simbol X22. Jumlah barang yang akan dikirim sebanyak 40 ton. Dengan harga per tonnya adalah 15.000. Maka biaya yang dibutuhkan adalah 600.000. Lalu ada aliran pabrik B ke toko Nirwana dengan simbol X23. Jumlah barang yang akan dikirim sebanyak 20 ton dengan harga per tonnya adalah 10.000. Maka biaya yang dibutuhkan adalah 200.000. Lalu ada aliran pabrik C ke toko Nirwana dengan simbol X33. Jumlah barang yang akan dikirim sebanyak 10 ton. Dengan harga per tonnya adalah 20.000. Maka biaya yang dibutuhkan adalah 200.000. Yang terakhir ada aliran pabrik C ke toko Putra dengan simbol X34. Jumlah barang yang akan dikirim sebanyak 30 ton. Dengan harga per tonnya adalah 10.000. Maka jumlah biaya yang dibutuhkan adalah 300.000. Maka total biaya keseluruhan aliran yang dibutuhkan adalah 1.950.000. Baiklah, terima kasih kepada Kak Reza yang sudah menyampaikan kesimpulan dari contoh perhitungan transportasi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah pemahaman untuk kita semua dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.